Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi di sini kami akan mengerjakan tentang uji ANOVA rancangan acak lengkap satu faktor menggunakan aplikasi Minitab. Baiklah, jadi untuk pertama-tama kita melihat soalnya dulu ya. Nah, ini soalnya. Di sini ada pertumbuhan hasil tanaman kacang tanah dan pemberian beberapa taraf dosis tepung cangkang telur yang dikombinasi dengan CaCO3. Jadi di sini bisa kita lihat ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor yang terdiri dari 5 taraf perlakuan yang diulang yaitu sebanyak 4 kali. Yang untuk P0-nya 0%, P1-nya 25, P2-nya 50, P3-nya 75%, dan P4-nya 100. Dan untuk sebelum kita mengerjakan, jadi kita harus memindahkan data P0 ini dari perlakuan ke-1 sampai ke-4 ini ke supaya lebih enak tuh kita pindahkan dulu ke Excel. Namun ini kita tidak bisa disalin langsung semuanya. Jadi kita pilih, kita ketik satu persatu dari 53,95 sampai dengan di sini 80,8. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah itu Bro. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang di sini ada 4 perlakuan dari P0 sampai P4 dan kita menggunakan 4 kali ulangan. Nah, di sini datanya sudah kami kerjakan tadi dari Word pindah ke Excel. Nah, di sini saya akan selanjutnya akan dijelaskan oleh Supri untuk ujian ANOVA-nya. Jadi teman-teman, jika data ini sudah kita tulis di Excel, sudah kita rapikan, seperti inilah jadinya kan. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kita copy untuk datanya. Copy, lalu kita masuk ke aplikasi Minitab-nya. Nah, dan sini dan kita tempel. Dan seperti inilah hasilnya kan. Jadi sudah kita tempel. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian start. Lalu masuk ke ANOVA. Lalu General Linear Model, langsung kita ke Fit General Linear Model. Dan seperti ini. Untuk respon, pada kolom pertama itu kita masukkan dengan kata kuncinya bobot kering. Untuk bagian kolom kedua faktor dengan perlakuan. Jadi kita lanjutkan, kita langsung tekan OK ya. Jadinya seperti ini nanti teman-teman. Bisa kita lihat untuk tabel analisis of variance-nya itu di sini dapat kita lihat P value-nya yaitu 0,00 dan F value-nya 14,69. Jadi dapat dilihat dari F hitungnya itu lebih besar daripada P value atau F table. Jadi untuk di sini bisa dikatakan ini sangat berbeda nyata ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua, mungkin kita lanjut ke uji lanjut yang kedua. Baiklah teman-teman, untuk uji lanjut yang kedua, selanjutnya kita tekan start lagi, lalu kita pencet ANOVA, General Linear Mode, lalu kita klik comparison ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai metode 2K. Nah, di sini kita centang perlakuannya, lalu kita klik OK ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita lakukan uji lanjut dengan menggunakan metode 2K, 95% dapat kita lihat dari taraf P3 atau 75%. Kita lihat di sini
taraf P3 atau 75% berbeda nyata dengan taraf P2 atau 50%. Sedangkan P4 100% tidak berbeda nyata dengan P1 atau 25%. Sedangkan P1 dengan P0 itu hasilnya adalah berbeda tidak nyata. Nah, di sini kita dapatkan rata-rata dari hasil perlakuan tertinggi ialah dari taraf 75% atau P3 dengan hasil 129,040 dan taraf rata-rata terkecil didapatkan dari taraf P0 atau 0% cangkang telur tadi ya. Di sini hasilnya 59,837. Baiklah teman-teman, selanjutnya grafik yang akan dijelaskan oleh Supriyadi. Baiklah, jadi di sini kita akan menggunakan untuk yang langkah ketiga, yaitu kita masuk lagi ke bagian start. Kita masuk start, jadi nanti kita masuk lagi ke general linear model, lalu kita masuk ke factorial plot ya. Factorial plot. Jadi ini Langsung oke saja. Jadi untuk respon ini teman-teman ya, dia terisi tetap bobot kering. Dan untuk di kolom kedua selected ini kita isikan perlakuan. Dan ini sudah bawaannya kayak gini, jadi kita langsung kita berikan saja ya. Nah, jadi untuk grafiknya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk membaca grafiknya itu bisa kita lihat kayak gini. Berdasarkan grafik plot bobot kering dapat didapatkan hasil yang tertinggi itu pada P3 dengan P3 atau taraf 75% dengan nilai 130. Dan untuk yang perlakuan yang terendah dengan rata-rata yaitu didapatkan nilainya 60 dengan perlakuan P0 atau 0% cangkang telur. Dan mungkin segitu saja teman-teman ya. Ini yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan RAL 1 faktorial yang kami gunakan menggunakan aplikasi Minitab. Jadi kita menggunakan 3 langkah. Untuk yang langkah pertama itu, kita jika sudah jadi, kita interpretasikan untuk data analysis of variance, yaitu yang berisi tentang p-value dan f-value. Dan untuk yang data yang kedua ini kita interpretasikan data menggunakan metode 2K dengan Perlakuan 95%. dengan perlakuan 95%, dengan tingkat perlakuan 95%. Nah, jadi di sini bisa dilihat kan untuk menggunakan metode 2K-nya. Dan untuk yang ketiga, nah di sini tadilah kita baru kerjakan. Untuk factorial plot yaitu kan berisi dengan grafik-grafik seperti ini. Ini membacanya seperti ini teman-teman ya, kita ulang lagi. Untuk data faktor plot pada bobot kering didapatkan untuk hasil tertinggi yaitu pada perlakuan P3 taraf 75% dengan rata-rata nilai 130 dan untuk perlakuan dengan rata-rata terendah yaitu didapatkan dengan perlakuan P0 taraf 0% dengan nilai 60. Dengan nilainya 60. Jadi bisa kita simpulkan data tertinggi terdapat pada P3 dan data terendah
terdapat pada P0. Oke. Baiklah teman-teman, sampai segitu saja kami sampaikan ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.